Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Oh iya, belum diganti itu lagi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi mulku samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, marilah kita memuji Allah untuk setiap hal yang kita rasakan saat ini. Mari kita memuji Allah dalam keadaan syukur yang begitu dalam keadaan hati yang begitu tunduk kepadanya, pikiran yang hanya terfokus untuk terus berusaha menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak orang yang mampu menjalani kehidupan dengan mengisinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi sekarang ketika kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadaan yang begitu membuat hati kita terguncang karena begitu banyak kita dapati sulit bagi orang untuk kembali menjalankan aktivitas sebagaimana yang diinginkannya. Masjid-masjid ditutup, padahal tempat kemaksiatan masih begitu banyak kita lihat ramai. Entah kenapa Allah memilih masjid untuk ditutup dan tidak dikunjungi lagi. Semua itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya selama ini kita telah dipanggil oleh Allah untuk menuju masjid, tapi sedikit di antara kita yang menyambut seruan Allah untuk menuju masjid, sehingga akhirnya Allah tutup masjid itu dan kita tidak mampu lagi untuk mengunjunginya. Kita juga memuji Allah untuk keimanan yang masih melekat dalam hati kita, keimanan yang kita rasakan sebagai sebuah harta benda, harta pusaka terbaik, sebagai sebuah rasa cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melekat pada diri kita. Karena Allah Azza wa Jalla, pemilik kerajaan langit dan bumi, memilih kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan akan memberikan petunjuk kepadanya. Dan demikian Allah akan menyesatkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Siapa yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebahagiaan kepadanya dan memberikan kepadanya kemudahan-kemudahan untuk menjalankan ketaatan. Pun siapapun yang telah diberikan kesesatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak ada seorang pun, tak ada satupun makhluk di atas muka bumi ini yang akan dapat menjadi jalan petunjuk baginya. Hadirin sekalian, cukup sulit untuk membayangkan seperti sekarang ini. Setelah panjang kehidupan kita lalui, mungkin ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ada yang bahkan 100 tahun kehidupannya sampai dengan hari ini, tidaklah dia dapati seperti sekarang ini. Ketika begitu sulit untuk menjalani aktivitas di luar, dan kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melambatkan tempo perjalanan kehidupan kita. Setelah sebelumnya begitu cepat berlalu, terasa kemudian perubahan yang besar yang kita alami. Ketika dahulu sebelum terjadi wabah yang melanda hampir di seluruh dunia ini, begitu cepat perjalanan hari-hari kita. Ketika hari telah datang pagi, tiba-tiba telah menuju sore. Ketika sore hari, tiba-tiba telah menuju pagi. Akan tetapi hari ini kita dipaksa oleh Allah untuk melambatkan tempo perjalanan kehidupan kita. Semuanya menjadi pelajaran bagi kita, terutama bagi orang-orang yang beriman, yang merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sangat menginginkan bagi kita untuk kembali memaknai setiap harinya sebagai cara bagi kita
untuk beramal, mengisinya untuk dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat di sisinya. Ditambah lagi sekarang bukan hanya kita dikarantina oleh Allah dengan penyakit ini, juga kita dibuat oleh Allah untuk menjadi lebih baik dengan adanya Ramadan. Dengan adanya Ramadan. Setelah kita beberapa bulan yang lalu sebelum masuk Ramadan dipaksa oleh Allah untuk berdiam diri di rumah, maka saat ini kita pun dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan Ramadan di dalam rumah. Dan ini sebenarnya menjadi pelajaran besar bagi orang-orang yang beriman dan mampu mengambil pelajaran, karena tidak ada satupun kejadian di atas muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Ali Imran, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab." Sesungguhnya dalam pergantian siang dan malam dan penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang menggunakan akalnya untuk berpikir. Jadi jangankan urusan virus ini, urusan yang sepele saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan apapun yang ada di atas muka bumi ini sebagai pelajaran, jangankan di atas muka bumi. Pun demikian apapun yang tidak ada di bumi, yang tidak tampak bagi kita di atas muka bumi pun menjadi pelajaran bagi kita. Itulah kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita gelar sebagai orang-orang ulul albab. Kenapa ulul albab? Karena kita mampu mengambil pelajaran terhadap apapun yang terjadi. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sehelai daun yang jatuh semuanya Allah ketahui. Maka jangankan urusan virus corona ini, sehelai daun yang jatuh saja Allah Maha mengetahui terhadapnya. Hadirin sekalian, Ramadan kali ini terasa berbeda, dan berbedanya begitu luar biasa. Tapi ada juga orang yang menganggap ini sebagai sesuatu yang luar biasa saja, ya sebagaimana Ramadan. Bahkan di antara mereka menganggap ini sebagai sebuah hal yang tidak mesti diambil pelajaran terhadapnya. Kalau kita lihat bagaimana para sahabat dahulu atau ulama-ulama salaf ataupun generasi salaf terlebih dahulu, bagaimana mereka melalui Ramadan, bagaimana mereka menghabiskan diri di bulan Ramadan, maka kita dapati tidak satupun di antara mereka yang masuk di bulan Ramadan kecuali mereka akan menjadi pribadi yang baru ketika keluar darinya. Ada ulama yang kemudian ketika di luar bulan Ramadan menuju datangnya bulan Ramadan, dia segera berkata, Ramadan telah tiba, Ramadan akan segera tiba, maka saatnya bagiku untuk mempersiapkan diri. Maka dia menutup buku-bukunya, kemudian dia menghentikan majelis-majelisnya, dan dia sibuk berdiam diri di dalam rumah, menghabiskan waktunya dengan Al-Quran. Karena memang sesungguhnya banyak di antara mereka para ulama yang sibuk dengan Al-Quran lebih banyak daripada waktu yang biasanya di luar bulan Ramadan. Dan ini pun kembali menjadi contoh bagi kita. Bahkan Rasulullah SAW memberikan contoh terbaik kepada kita ketika masuk bulan Ramadan. Beliau begitu luar biasa interaksi dengan Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika di luar bulan Ramadan beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran 1 kali 1 hari. Tapi kemudian ketika masuk bulan Ramadan, maka dia radhiyallahu anhu menghabiskan waktu di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran sampai akhirnya dia mampu mengkhatamkan sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Arti kalau kita hitung 60 kali dalam 1 bulan. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, aku mengenal sebuah generasi di mana ada di antara mereka yang mampu mengkhatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan itu dalam 1 kali setiap 3 bulan. Ada yang 1 bulan 1 kali, ada yang sebulan 2 kali, ada yang bahkan dalam setiap 10 hari sekali atau 3 kali dalam 1 bulan. Ada yang bahkan 1 hari sekali, ada yang bahkan 2 kali dalam 1 hari,
Dan bahkan Masya Allah ada yang sampai 4 kali dalam satu hari. Kalau kita mengukur bagaimana mungkin orang bisa mengkhatamkan Al-Quran dengan lisan kita yang penuh dengan dosa dan maksiat, maka mungkin kita berpikir tidak mungkin bisa. Jangankan untuk mengkhatamkan 1 kali dalam 1 bulan, 1 hari. Kita berpikir untuk bisa mengkhatamkannya saja mungkin kita tidak akan bisa melakukannya. Karena apa? Karena keberkahan waktu kita sudah dicabut. Keberkahan waktu kita sudah dicabut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mampu benar-benar membuat waktu mereka bermanfaat dan bernilai di hadapan Allah. Dan bukan hanya itu, lisan mereka begitu berkah di hadapan Allah. Allah memberikan keberkahan kepada lisan mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meletakkan di dalam lisan mereka terkumpul kalimat-kalimat Allah dengan begitu indah, tidak sebagaimana kita. Setiap hari yang kita lakukan sibuk dengan perkara-perkara yang tidak penting, sibuk dengan perkara-perkara yang membuat iman kita semakin turun, sibuk dengan perkara-perkara yang membuat hati kita semakin rusak, semakin kesat, semakin keras, dan pada akhirnya kita tidak merasakan dari setiap ibadah yang kita lakukan sebagai salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau bahkan sebaliknya, kita sama sekali tidak melakukan ibadah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hati yang tidak merasakan kenikmatan dari setiap ibadah yang kita lakukan. Karena sesungguhnya Allah lah yang meletakkan rasa manis dalam setiap ibadah dan iman yang ada di dalam hati kita. Wa zayyanahu fi qulubikum, kata Allah. Allah meletakkan, menghias iman itu di dalam hati kalian. Artinya ada rasa manis di dalam iman itu, dan orang-orang terpilihlah yang mampu merasakan rasa manis itu, dan tidak semua orang mampu merasakannya. Ditambah lagi dengan keadaan seperti sekarang ini, mestinya dengan berada di rumah kita kumpul bersama keluarga, kita kumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai, kita mampu untuk mengisi waktu kita merasakan rasa lezat akan iman itu terasa lebih nikmat. Malam-malam kita terasa lebih nikmat di bulan Ramadan. Kita pecahkan malam-malam kita dengan tangisan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ketika Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, ulama mujahid, seorang kaya raya, setahun habis hidupnya untuk berjihad di jalan Allah, setahun kemudian dia habiskan untuk haji, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai salah satu yang memimpin pasukan perang, pasukan jihad, tiba-tiba, atau dalam kisah yang lain disebutkan Salahuddin Al-Ayyubi ketika menginspeksi pasukannya ketika akan menaklukkan ataupun membebaskan Palestina, membebaskan Masjidil Aqsa. Maka pada saat itu ketika dia berkeliling melihat malam-malam, dia dapati banyak dan hampir seluruhnya, bahkan mungkin seluruhnya, tenda-tenda pasukan muslim yang pada saat hening malam itu terpecahkan dengan tangis-tangis mereka mengharapkan ridha Allah dari semua yang mereka lakukan, dan mengharapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada mereka di perang esok hari. Akan tetapi ketika itu dia dapati ada satu tenda yang ternyata di dalamnya tidak terdapat bacaan Al-Quran, tidak terdapat orang-orang yang sholat, dan bahkan mereka tertidur di dalamnya. Sampai akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi kemudian mengatakan, aku takut jangan-jangan berasal dari tenda inilah kita akan datang kekalahan kepada kita. Maka tanya kepada diri kita, seperti apa kita melewati Ramadan di hari ke-24. Hari ini hari ke-24. Setelah 24 hari kita lewati Ramadan, maka pertanyaan besarnya adalah seberapa banyak Ramadan yang telah kita lalui ini mampu kita isi ataupun kita lewati dengan lebih bermakna di hari-hari sebelumnya. Mampu kita isi dengan memanfaatkannya dengan lebih baik di hari sebelum-sebelumnya. Ada yang sudah lewati Ramadan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi ternyata Ramadan sebagaimana mereka lewati, seperti halnya mereka melewati sebuah jalan tol. Kalau kita melewati jalan tol, ya kita semakin mempercepat laju kendaraan kita sampai akhirnya kita tidak merasakan kenikmatan bagaimana nikmatnya jalan tol itu ataupun Ramadan itu. Akan tetapi semestinya ketika kita masuk di bulan Ramadan, kita harus lebih melambat. Kita menikmati setiap detik yang kita lalui, kita nikmati setiap hal yang kita lalui,
setiap hari yang kita dapati di dalamnya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan kepada kita, inilah nikmat yang paling besar. Karena telinga kita, mata kita, mulut kita, hati kita, tangan kita, kepala kita, kaki kita mampu kita habiskan dengan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkaca dari orang terdahulu, bagaimana ketika datang seruan jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat melalui para muadzin beliau untuk berkumpul di Masjid Nabawi, dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat untuk menuju sebuah perang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa beliau membutuhkan perbekalan untuk perang. Maka datanglah kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa separuh hartanya sembari mengatakan, hari ini aku akan bisa mengalahkan Abu Bakar karena aku telah membawa separuh hartaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Rasulnya. Sehingga pada saat itu ketika Umar bin Khattab mendapati dirinya membawa separuh dari hartanya, dia merasa bangga. Tapi kebanggaan yang dia lakukan bukan lantas kebanggaan yang disombongkan, bukan begitu. Tapi dia bangga mampu untuk memberikan kenikmatan ini, mampu untuk berkorban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Masya Allah, justru Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya. Sampai akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, sampai kapanpun aku tidak akan mampu untuk mengalahkan Abu Bakar dalam hal kebaikan. Maka pada saat itu didapati Utsman bin Affan ketika mendengar seruan jihad ini, maka dia dapati di dalam kantongnya ada beberapa ribu dinar, dan dia keluarkan uang itu dan dia letakkan di hadapan Rasulullah SAW, kurang lebih sekitar 2.000 dinar. Kalau saat ini kita hitung dengan nilai sekarang, 1 dinar itu kurang lebih sekitar 2.500.000. Jadi kalau 2.000 dinar kurang lebih sekitar 2,5 kali 2, itu sekitar 5 miliar mungkin. Sekali keluar 5 miliar dan diletakkan di hadapan Rasulullah SAW, kemudian Rasul mengatakan belum cukup. Maka Utsman mengatakan, ya Rasul, tunggu sebentar, aku pulang. Pulanglah Utsman bin Affan, maka dia datang membawa 950 kendaraan lengkap dengan perbekalan. 900-nya adalah kuda, 50-nya adalah unta. Jadi saya ceritanya pernah bertanya-tanya dengan orang yang mengerti tentang kuda. Jadi saya tanya, kuda itu berapa harganya, kurang lebih saya tanya. Kemudian dia bilang kurang lebih sekitar 50 jutaan, 30 sampai 50 juta. Kalau kuda perang, kalau kuda perang beda. Kalau kuda perang itu harganya kurang lebih sampai 500 hingga 1 miliar harganya. Taruhlah kita ambil uangnya 1 miliar satu kuda. Maka lihat bagaimana yang dilakukan oleh Utsman, 900 ekor kuda kali 1 miliar, 900 miliar plus perbekalannya. Ditambah lagi ontanya. Satu onta pun sama dengan itu. Untuk onta perang 50 miliar. Jadi sekali infak Utsman bin Affan hampir 1 triliun. 1 triliun. Masya Allah. Saya beberapa hari yang lalu dibuat menangis dan merasa bahwa apa yang saya lakukan ini belum ada apa-apanya ketika saya membaca ada salah seorang di Indonesia ini melakukan hal yang serupa dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mungkin banyak di antara kita yang belum kenal dengan beliau. Beliau ada seorang mu'alaf namanya Stephen Indra Wibowo, seorang mu'alaf Cina berasal dari Yogyakarta. Masya Allah. Saya tidak bisa berkata-kata ketika membaca ini. Kenapa demikian? Dia menjual seluruh aset yang dia miliki, rumahnya, mobilnya, motornya, semua yang dia miliki, dan akhirnya dia dapati nilainya sejumlah kurang lebih 12,5 miliar. Semuanya dia infakkan, dan dia Masya Allah, saya pikir Allahu Akbar, orang ini begitu hebat. Hebatnya apa? Dia mampu memilih momentum yang luar biasa ketika orang banyak membutuhkan. Dan ini pun di bulan Ramadan. Dia habiskan seluruh hartanya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika saya lihat bagaimana kabar istri dan anaknya, Masya Allah, istri dan anaknya dia titipkan dengan mertuanya dan dia tinggal di rumah kontrakan. Allahu Akbar.
Saya kemudian bertanya kepada diri, jika orang seperti ini kemudian di hadapan Allah, ketika Allah bertanya kepada dirinya, wahai hambaku, dengan apa engkau tebus surgaku? Maka dia akan begitu mudah mengatakan, Allah, aku tebus surgamu dengan apa yang sudah aku lakukan di tanggal itu di tahun 2020. Ketika pada saat itu di bulan Ramadan orang banyak membutuhkan, aku jual seluruh hartaku dan aku berikan semuanya karenamu. Maka kenyataan ini membuat saya kemudian berpikir, sepertinya saya tidak pantas untuk masuk dalam surga. Karena apa? Bertanyalah kepada diri kita, wahai ikhwah, pengorbanan seperti apa yang sudah kita lakukan? Tanya kepada diri kita. Salat kita, puasa kita, haji kita, atau bahkan mungkin tidak ada di antara ibadah yang kita lakukan semuanya bercampur dengan riya, bercampur dengan ketidakikhlasan, bercampur dengan urusan-urusan duniawi. Bahkan kadang kita membuat akhirat kita dijual dengan urusan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tashtaru thamanan qalilan. Jangan kalian jualkan, jangan kalian beli, kalian gadaikan hidup ayat-ayat Allah dengan sesuatu yang sepele, dengan harga yang murah. Bahkan kata Allah, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. Mereka itu orang-orang yang menggadaikan kehidupan akhirat mereka dengan dunia yang sementara. Dan mereka, kata Allah, la yukhaffafu anhumul adzab, tidak akan sedikit pun diringankan bagi mereka azab. Wa lahum yunzarun. Kalimat lahum yunzarun ini Masya Allah, Allah nggak akan nengok kita. Begini ceritanya. Pada saat ketika kita sangat berharap Allah Subhanahu wa taala akan melihat diri kita dan memberikan syafaatnya kepada kita dan memberikan pertolongannya kepada kita nanti ketika di yaumil qiyamah, justru pada saat itu Allah tak melihat kita dan tak sudi untuk melihat kita. Lahum yunzarun wa lahum yunzarun, dan Allah tidak akan melihat mereka. Maka lantas seperti apa? Maka kemudian pertanyaan ini dibalikkan mestinya kepada kita semuanya. Saudara kita yang tadi, belumlah lama dia merasakan nikmat Islam, tapi Masya Allah dia mampu membuat sesuatu yang luar biasa. Membuat sesuatu yang Masya Allah, akhirnya kita semua tercengang. Karena itu, jangan sampai Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang biasa-biasa saja. Pada saat Allah memberikan kesempatan yang banyak bagi kita untuk banyak berbuat. Dulu ketika aktivitas kehidupan kita begitu cepat, kita sering berkata tak punya waktu untuk mengkhatamkan Al-Quran karena kerja sibuk kerja sama banyak aktivitas di luar. Tapi sekarang kita habiskan waktu di rumah dan ternyata tak juga khatam Al-Quran dalam Ramadan ini. Maka menangislah wahai diri kita. Sebenarnya permasalahannya bukan di waktu, tapi permasalahannya ada pada diri kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala benar-benar mencabut keberkahan dalam kehidupan kita, sampai akhirnya Allah buat kita menjadi orang yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an, taradh-dhalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihi. Engkau akan melihat wahai Muhammad, orang-orang yang zalim itu berada dalam keadaan musyfiqin. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menafsirkan kata musfikin itu dengan kalimat takut yang bercampur rasa malu karena dibongkar oleh Allah semua aib-aib yang dilakukan. Wa huwa waqi'un bihi, dan dia akan mendapatkan janji-janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa apa. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita di sisa-sisa Ramadan ini, agar kita semakin kuat, semakin mampu, semakin hebat, semakin luar biasa mengisi waktu kita di bulan Ramadan, menghabiskan malam dengan tangisan, mengisi siang dengan bacaan Al-Quran. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada pertanyaan? Belum?
Oi. Sebentar ke Amma. Nah. Ambek. Nah, ada punya anak kamu main. Lah. Dah pegangnya punya anak. Nanti kamu keluar. Ya. Sudah ada pertanyaannya? Bagaimana mencari Lailatul Qadar sedangkan kita tidak diperbolehkan i'tikaf di masjid? Lailatul Qadar tidak ada hubungannya dengan i'tikaf di masjid. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tak menyebutkan masalah i'tikaf dengan Lailatul Qadar. Sehingga korelasi i'tikaf di masjid dengan Lailatul Qadar itu hanya sekadar sarana. Artinya, kalau seandainya kita i'tikaf di masjid, kita akan lebih mudah dan fokus dalam hal ibadah di malam hari bulan Ramadan. Kan tetapi Ramadan, Lailatul Qadar itu bisa dilakukan dimanapun untuk mencarinya. Ditambah lagi memang sekarang kalau kita lihat malam-malam Lailatul Qadar itu disiapkan oleh Allah dengan begitu luar biasa dalam kondisi sekarang ini. Jadi sekali lagi, mau di rumah, mau dimanapun kita, asalkan kita menghabiskan waktu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Dari pertama kali permulaan malam sampai akhirnya terbit matahari, terbit fajar, sampai terbit fajar, maka itulah Lailatul Qadar. Artinya siapapun yang menghabiskan waktu di malam Lailatul Qadar itu, dari mulai pertama kali terbit malam pertama kali itu ditandai dengan Isya. Jadi ketika Isya masuk, itulah berarti terbit malam. Jadi ketika kita menghabiskan waktu di terbit malam, di waktu Isya, pada Isya kita habiskan dengan ibadah kepada Allah, kemudian kita istirahat sebentar, kemudian kita bangun untuk sholat tahajud, bermunajat kepada Allah, kita habiskan waktu kita dengan bermunajat kepada Allah dan beriktikaf, ataupun di masjid ataupun di rumah, insya Allah semuanya bernilai Lailatul Qadar yang sama. Lailatul artinya malam, Lailah itu malam, Qadar itu mulia, artinya malam yang mulia. Jadi siapapun yang menghabiskan waktu di malam itu dengan ibadah, dia mendapatkan kemuliaan malam itu. Yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi artinya kalau kita mendapatkan malam itu, seolah-olah kita lebih baik ataupun melakukan ibadah lebih daripada 1000 bulan. Jadi 1000 bulan itu kan kita tidak mungkin sanggup setiap malam melakukan ibadah tanpa henti, tanpa stop setiap waktu. Oleh karena itu Allah siapkan bagi siapapun yang menginginkan kemuliaan ataupun keistimewaan untuk bisa melakukan ibadah non-stop selama 1000 bulan, ya Lailatul Qadar, insyaallah seperti itu. Ada lagi? Ada kan? Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, kita dalam masa pandemi COVID ini, kita gimana untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri kita? Apa hukumnya apabila kita sholat di rumah? Sholat Idul Fitri di rumah, apa hukumnya Ustaz? Sholat Idul Fitri itu bagian dari keistimewaan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman. Karena Rasulullah SAW, hari raya bagi kalian ada dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kalau kita merayakan Idul Fitri dan Idul Adha, itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Pun demikian dengan sholat di dalamnya, sholat Id, sholat hari raya. Nah, akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, maka kita sangat tidak dianjurkan, bahkan MUI telah memberikan fatwa bahwa tidak boleh, ataupun mungkin telah disebutkan dalam fatwa itu, kita tidak boleh mengunjungi masjid, jangankan untuk sholat Idul Fitri, sholat jamaah saja, itu tidak dianjurkan untuk di situ, bahkan kita tidak dibolehkan. Jadi tidak perlu berpanjang-panjang berpolemik, boleh ataupun tidak boleh. Idul Fitri akan tetap ada meskipun kita sholatnya di rumah. Ya. Idul Fitri akan tetap kita jalankan, akan tetap kita dapatkan insya Allah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tidak melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan ataupun di masjid. Kemudian ada yang mengatakan lain rasanya. Emang rasanya apa? Rasanya rasa coklat apa?